Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Mengapa dan bagaimana Perang Padri itu terjadi? Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Uni Darmi, awak dengar Balando datang kamari yo. Iyo banau nih, hidup kita sudah tidak aman, bahkan nasib kita selanjutnya. Awak pikir pun begitu. Lalu orang Belanda pun datang. Hai kalian, tunduklah kepada Ai. Jika tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik kami. Iyo, kami akan tunduk pada Tuan. Nice. Kelly, ambilkan mereka sembako. Alright James. Aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hey, siapa dia? I sold the respect here. Hah, ini sembako untuk kalian. Kita pergi dulu Tuan. Sure, I think ada 2 golongan yang bisa dimanfaatkan. Hah, ide bagus Kelly. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Sekarang ayo kita jalankan rencananya. I cannot wait. Di tempat lain, tuanku Imam Tuan, Bonjol lihatlah mereka sedang dan bermain Sunyi judi. bertemu Astagfirullah. dengan kaum adat. Hahaha, awak menang lagi. Iyo Dato, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan ini. Harus berhenti. Ini adalah tradisi kami. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang judi untuk dipermainkan. Berhenti kini. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Ah, Indah, pai kalian. Jika kesini hanya melarang kami. Baiklah, kami akan pai dan Indah akan memaksa kalian berhenti. Baiklah jika itu keinginan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Suni dan Darmi. Halo kaum Padri, Iya Tuan, apa ada yang bisa awak bantu? saya singgah di sini untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Ado apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kamari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka akan melakukan cara apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambillah uang ini. Terima kasih, kita percaya pada Tuan. Ya sudah, ayo pergi dulu, good evening. Terima kasih Tuan, hati-hati. Berani betul mereka mengatakan seperti itu pada kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian untuk menghancurkan nama elok kaum kami? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum adat yang tidak baik kepada penduduk sekitar? Apa kok? Kalian yang Allah menghina kaum kami. Awak akan mengadukan Kak Tuan Imam Bonjol jika kalian tengah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang akan kau laporkan ke Imam Bonjol, awak akan mengadukanmu kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum Padri dan kaum adat
sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kita tidak usah baparang, hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah kau takut jika awak berparang? Awak tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan awak elok. Banyak kece Perang yang tuh. pun terjadi antara kaum Padri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Ya. Selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa Anda jauh-jauh datang kemari? Saya ingin Belanda membantu kaum kami melawan kaum Padri. But, keuntungan apa untuk Ai bila Ai membantumu? Kita bisa buat perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang dimaksud Datuk? Jika kita menang, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau. Hah? Datuk yang sombong ini so stupid. Esok pagi kita akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Keesokan harinya, Apa kok membawa orang Belanda itu kemari? Awak pikir Diko pembicaraan itu menyelesaikan masalahnya? Awak ndak pernah mengecek seperti itu doh. Poang ndak tahu sabar liciknya orang Belanda tuh untuk menguasai daerah Siko. Kau iri dengan keberhasilan awak yang bisa bersatu dengan Belanda. Jadi, jika ndak nio, biar awak yang ngerasain masalah kau. Awak bisa mengecek secara elok-elok permasalahan kau tanpa harus membawa orang Belanda tuh ke pertemuan. Tidak usah bertele-tele Tuan James. Saya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. akhirnya Datuk Didit telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Apa kita harus berpisah seperti ini, Dato? Bukankah kita sama? Apanya yang sama? Jale awak berbeda. Kau dengan segala cerita omong kosongmu dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang terpenting awaklah menyetujui perjanjian iko dan bateh kaum adat ala ditentukan. Awak harap Iko memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat Belanda. Juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Awak menyesal alah mengikuti perjanjian itu. Kini kaumku acok mengadu bahwa Belanda sering memasuk mereka untuk bekerja keras. Kini kau ala lihatkan apa yang dilakukan Belanda ke penduduk sekitarnya. Hanya memanfaatkan kita dari awal tapi kau tidak pernah menyadarinya. Kini apa yang harus awak lakukan? Awak percaya ketika melihatnya dan maafkan awak lah percaya jo mereka. Kini awak hanya bisa mengusianya tapi caranya. Yo kini wak usia orang Belanda tuh. Kini kau bukan saudara pengikutnya. Yo baiklah. Awak bisa bantu dake peristirahatan Belanda. Awak akan membawa pasukan awak jika awak kalah jan sampai awak tantang kok jo Belanda sambiso mungkin awak lari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didit akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan
menghadapi dari kedua golongan tersebut. Tatua apa sadoalah orang lah tak kumpua. Sudahkah? Apakah kalian siap? Siap! Serang kini. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirimkan Bram untuk meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita telah mengalami kekalahan. Jika kedua kaum tersebut bersatu, mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan ke prajurit yang di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Alright, kau kembalilah malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang ikut denganmu. Oke, terima kasih Tuan. sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Baik, Tuan. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda, dari Pulau Jawa Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk merunding, tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau, menjadi milik Belanda.